Ya adik-adik, kita semua bertemu lagi di Bian nih. Oh iya, adik-adik, Kaniko mau ingetin, nanti jangan lupa ya minta tolong mama atau papanya untuk foto atau videoin adik sedang ikut dia online. Lalu dipost di Instagram dan mention ke @biasanberna. Jangan lupa juga follow Instagram @biasanberna dan subscribe ke YouTube Komsos Santa Bernadette biar adik-adik gak ketinggalan Bia online setiap minggunya. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, disiapkan juga alat-alat untuk aktivitas nanti, yaitu alat tulis, lalu ada gunting, kertas HVS, dan juga alat mewarnai. Nah, Kaniko mau nanya nih, minggu lalu tuh kita belajar dan merayakan hari apa sih? Ayo, masih ada yang inget gak? Wih, banyak yang inget. Iya bener, minggu lalu kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kalau minggu ini kita akan belajar apa ya? Adik-adik, nanti dengerin dengan baik ya penjelasan dari kakak-kakak. Nah, adik-adik, kita mau tepuk sukacita nih. Masih inget gak gimana caranya? Nah, kayak gini adik-adik. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, coba kita bareng-bareng ya. Oke? Adik-adik ikut ya. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, sekarang adik-adik udah semangat nih. Biar kita makin semangat, yuk kita nyanyi. Sekarang adik-adik berdiri ya. Kita nyanyi bareng-bareng dengan penuh sukacita. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Mari bergembira. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk. Siapa mau ikut menuju ke neraka? Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Oke, kita siapkan diri untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita siap-siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berkuasa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu.
karena Engkau telah membimbing kami dari malam hingga pagi ini. Ya Bapa, pagi ini kami mau mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita udah nyanyi, lebih semangat kan dengerinnya? Oke, sekarang pasang telinganya baik-baik, duduk yang manis, perhatikan baik-baik. Kak Keizi hari ini mau bacain firman Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu di dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itulah janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang tadi, Kak Keizi juga punya cerita buat adik-adik. Siapa yang mau dengar cerita Kak Keizi? Coba angkat tangannya. Oke, Kak Keizi akan mulai langsung ceritanya, tapi adik-adik duduk yang manis dan dengarkan dengan baik-baik ya. Nah adik-adik, ceritanya di suatu pagi yang cerah, Tobi sedang sarapan bersama Papa dan Mama di meja makan. Nah, setelah selesai sarapan, Tobi pamit pada Papa dan Mama untuk berangkat ke sekolah. Lalu Tobi bilang, "Papa, Mama, Tobi berangkat ke sekolah terlebih dahulu ya." Kemudian, Papanya menjawab, "Baik Tobi, hati-hati di jalan. Jangan lupa lebih giat rajin dan belajarnya ya." Lalu, Mama bilang pada Tobi, "Ya Tobi, nanti setelah pulang sekolah langsung pulang ya. Kemudian istirahat dan mengerjakan tugas sekolah di rumah." Kemudian Tobi bilang, "Baik Mama, nanti Tobi langsung pulang ke rumah, istirahat, dan langsung mengerjakan tugas." Kemudian Mama bilang, "Hati-hati di jalan ya Tobi, belajar dengan baik dan giat ya." Lalu Tobi bilang, "Iya Mama, Tobi akan lebih semangat dalam belajar."
Nah, adik-adik, setelah jam pulang sekolah berbunyi, Tobi langsung memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Nah, di sini di tengah jalan, Tobi bertemu dengan Aldo. Lalu Aldo mengajak Tobi bermain. Kata Aldo, "Tobi, ayo ikut bermain di lapangan. Kita mau main bola bersama-sama. Seru loh, ayo ikut." Namun, Tobi bimbang nih adik-adik. Tobi harus memilih ikut bermain dengan Aldo dan kawan-kawan, atau Tobi memilih pulang dan mengerjakan tugas. Kira-kira kalau Tobi itu adik-adik, adik-adik pilih yang mana? Coba dijawab. Oke, kali ini Tobi lebih memilih untuk mengerjakan tugas di rumah. Karena pesan mama tadi pagi, setelah pulang sekolah, Tobi diminta untuk pulang ke rumah dan langsung mengerjakan tugas. Lalu Tobi bilang pada Aldo, "Aldo, Tobi minta maaf karena Tobi belum bisa ikut bermain hari ini. Karena mama bilang tadi pagi pada Tobi untuk segera pulang dan langsung mengerjakan tugas di rumah." Lalu Aldo bilang, "Ah Tobi, kamu kenapa memilih belajar? Lebih asik bermain bersama aku dan teman-teman. Aku tidak mau menjadi temanmu lagi lah Tobi." Kemudian Aldo meninggalkan Tobi. Kemudian langsunglah Tobi pulang ke rumah. Nah adik-adik, sesampainya Tobi di rumah, Tobi merasa sedih karena tadi Aldo marah setelah Tobi menolak ajakan Aldo untuk bermain. Nah, karena Tobi sedih dan Tobi takut, Tobi akhirnya berdoa nih sama Tuhan. Dia minta agar dirinya tidak sedih dan tidak takut lagi karena menurut Tobi, Tobi melakukan hal yang benar sesuai dengan permintaan mama tadi pagi. Nah adik-adik, keesokan harinya nih, setelah seluruh siswa ada di sekolah, ibu guru meminta pada seluruh murid untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan kemarin. Nah, tentu saja Tobi dengan senang hati mengumpulkan tugasnya yang telah ia kerjakan dengan baik kemarin. Namun, Aldo tidak mengerjakan PR-nya adik-adik, sehingga Aldo tidak mendapat nilai. Aldo pun merasa sedih nih adik-adik. Lalu, ia juga minta maaf pada Tobi, karena kemarin ia marah pada Tobi. Lalu Aldo bilang, "Tobi, maafkan aku kemarin ya. Kemarin aku mengajakmu bermain, sehingga aku lupa aku punya PR dan tidak mengerjakan PR-ku." Lalu Tobi bilang, "Tidak apa-apa Aldo, sudah aku maafkan. Lain kali kita bisa belajar bersama setelah pulang sekolah, kemudian bermain bersama setelah mengerjakan tugas, dan tugasnya telah selesai." Lalu Aldo bilang, "Tidak apa-apa Tobi, lain kali kita bisa belajar bersama ya, kemudian main bersama." Halo adik-adik, tadi udah denger cerita dari Kak Kizi kan? Gimana ceritanya? Bagus gak? Semuanya mendengarkan dengan baik gak nih? Wah, semua mendengarkan dengan baik ya. 2 jempol untuk adik-adik. Adik-adik, tadi ceritanya tentang apa? Tadi Tobi kenapa ya adik-adik? Iya, Tobi bingung mau memilih untuk ikut bermain dengan temannya atau menaati pesan dari mamanya. Kira-kira kenapa ya Tobi kok takut untuk menolak ajakan Aldo untuk bermain? Iya adik-adik, Tobi takut kalau nanti Tobi menolak Aldo untuk bermain, Aldo akan marah dan tidak mau berteman lagi dengan Tobi. Tapi akhirnya apa yang Tobi lakukan? Iya adik-adik, Tobi akhirnya memilih untuk menolak Aldo dan mengikuti pesan dari mamanya. Menurut adik-adik, apa yang dilakukan Tobi adalah hal yang baik atau tidak? Iya, benar banget. Apa yang dilakukan Tobi adalah hal yang baik adik-adik. Seperti cerita tadi adik-adik, Tobi takut untuk menolak Aldo karena Tobi takut nanti Aldo akan marah pada Tobi dan tidak mau berteman lagi dengan Tobi. Adik-adik pernah gak ya mengalami hal yang sama seperti Tobi? Kalau pernah, bagaimana ya perasaan adik-adik? Sedih Kak Angel. Iya, pasti sedih ya adik-adik. Nih adik-adik, kalau adik-adik merasa sedih, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik cerita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan kita. Tuhan Yesus selalu menemani kita adik-adik.
Kalau adik-adik takut untuk melakukan hal yang baik karena takut dimusuhi oleh teman atau alasan lainnya, adik-adik ingat nih, Tuhan Yesus itu tahu semua hal. Tuhan Yesus tahu semua hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kalau adik-adik melakukan hal yang baik, Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus senang loh adik-adik. Kak Angel mau tanya dong, adik-adik tahu burung pipit nggak? Burung pipit itu sebesar apa sih adik-adik? Sebesar ini ya? Iya, sebesar ini. Kalau adik-adik sebesar apa? Wah, iya, adik-adik jauh lebih besar daripada seekor burung pipit. Kalau burung pipit yang sekecil ini saja berharga di mata Tuhan Yesus, terlebih lagi adik-adik. Adik-adik berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Kalau adik-adik takut untuk melakukan hal yang baik karena takut dimusuhi oleh teman atau alasan lainnya, adik-adik jangan khawatir, karena Tuhan Yesus tidak mau melihat anak-anaknya bersedih berlarut-larut. Tuhan Yesus itu sudah merencanakan hal yang indah kok untuk adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu takut untuk melakukan hal yang baik. Nah, begitu ya adik-adik, segini aja dari Kak Angel. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi bareng-bareng dulu nih, biar kita semangat lagi. Lagunya, hati-hati gunakan tanganmu. Masih pada ingat kan? Iya, masih pada ingat. Berarti nyanyinya yang semangat ya adik-adik. Sekarang yuk kita berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kala Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, kedap-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, kedap-kedip, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, kedap-kedip, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tubuhmu, kedap-kedip, amin. Hai. Halo adik-adik. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah boneka. Apa saja ya alat dan bahan yang diperlukan? Yuk kita simak. Alat yang diperlukan, yang pertama adalah kertas tebal atau karton, pensil, kemudian siapkan juga gunting. Yang terakhir adalah alat pewarna berupa pensil warna ataupun krayon. Adik-adik, sudah siap kan alat dan bahannya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai prosesnya. Langkah pertama, mari kita gambar terlebih dahulu tokoh untuk mainannya. Adik-adik boleh menggambar sesuai yang adik-adik inginkan. Setelah selesai menggambar, jangan lupa untuk diwarnai ya gambarnya.
Juga jangan lupa adik-adik beli lingkaran untuk jari adik-adik nanti. Seperti ini ya. Lingkaran ini tidak usah diberi warna karena akan digunting tengahnya. Oh iya, ukuran lingkarannya disesuaikan dengan tangan adik-adik ya. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai mewarnai belum? Punya kakak sudah selesai loh, seperti ini. Sekarang saatnya kita menggunting. Hati-hati ya mengguntingnya. Dan jangan lupa, bagian lingkaran di sini juga ikut digunting nanti, tengahnya aja. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah selesai menggunting belum? Kalau sudah, coba deh kita lihat. Kira-kira bagian tubuh mana ya yang belum ada? Ya, benar sekali. Gambar ini belum punya kaki. Nah, kenapa ada 2 lubang di sini? Ayo, siapa yang tahu? Kedua lubang ini fungsinya adalah untuk kaki dari gambar ini. Tapi kita akan membantunya dengan 2 jari kita. Seperti ini ya hasilnya. Bagaimana adik-adik? Lucu kan? Kita bisa membuat boneka ini untuk bermain bersama papa, mama, kakak, dan juga adik. Ayo, siapa yang tahu makna aktivitas kita pada hari ini? Tuhan menciptakan manusia beserta dengan anggota tubuhnya. Apa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Anggota tubuh yang diciptakan Tuhan, diantaranya ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan, bahkan kaki. Apapun bentuknya yang diberikan Tuhan, hendaknya kita selalu bersyukur dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Bagaimana aktivitas kita pada hari ini? Menyenangkan kan? Kalau begitu, selamat bermain boneka ya! Gimana aktivitasnya tadi adik-adik? Jangan lupa ya untuk dikerjakan. Nah, sekarang Bina Iman sudah selesai nih. Kita mau tutup dengan berdoa. Adik-adik, sikap berdoa yang baik ya. Sebelum doa, mari kita bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Anak-anak sekami di Paroki Santa Bernadette Ciledug, kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur kepadamu atas hari yang penuh rahmat ini, boleh berjumpa bersama dengan teman-teman di paroki ini dalam suasana penuh sukacita. Berkatilah para kakak pembina kami, berkati pula para orang tua kami, berkati juga sahabat-sahabat kami dan teman-teman kami. Semoga pada minggu berikutnya Tuhan mengumpulkan kami menikmati damai dan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus
ampuni dosa kami, dan terima permohonan kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anakku sekalian, setiap rencanamu, orang tuamu dan teman-temanmu senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, nanti jangan lupa ya aktivitas yang adik-adik kerjakan diupload ke Instagram dan mention @biasanberna, biar kakak-kakak tahu nih gimana hasil aktivitas adik-adik. Jangan lupa ikut Bia online minggu depan ya. Sampai jumpa. Dadah.